penggunaan grafiknya buat teman-teman semua. Oke, kita mulai aja ya. Di sini saya kasih contoh, ada beberapa contoh sebenarnya hampir sama. Bentar, ini saya buka aja deh. Ini sudah terlihat ya. Nah, di sini contoh punyanya Mbak Vanita. Bukan salah ya, saya ingetin lagi, ini lagi bukan salah, tapi penggunaannya itu kurang tepat dan kurang jelas. Ya, contoh di sini dilihat, kita lihat ya bahwa Mbak Vanita ini memberikan diagram cincin di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini kesulitannya adalah bagaimana melihat persenannya, nggak jelas persenannya. Di sini ada yang kepotong ya, nggak kelihatan 0 titik apa ini, maksudnya nggak terlihat jelas. Kalaupun mau menggunakan diagram seperti ini, mungkin rasionya dikecilin, Mbak Wanita. Rasionya diperkecil agar si tulisannya bisa kelihatan, ya. Persennya ini bisa kelihatan. Sekali lagi bukan salah, tapi kurang jelas aja bagaimana menginterpretasikan dari si grafiknya. Ingat, yang sudah saya bilang bahwa penggunaan grafik itu adalah cara bantu untuk bisa melihat data lebih jelas gitu ya. Artinya kalau grafiknya juga kurang jelas, maka otomatis nanti interpretasinya juga akan kurang berhasil gitu ya. Karena orang akan melihat dulu langsung dari gambar. Contoh nih diagram setengah lingkaran. Nah, ini maksud dari diagram setengah lingkaran di sini bingung ya. Bingung dalam penggunaan, kalau orang nggak ngelihat dulu si tulisannya, kalau nggak baca dulu tulisannya langsung lihat gambar, bingung ini maksudnya apa ya gitu. Nah, ini mungkin penggunaannya saja nggak salah tapi kurang tepat ya. Lalu yang ini diagram scatter, boleh digunakan diagram scatter. Artinya diagram scatter ini kan kemarin untuk melihat kelompok yang paling mendekati karakteristiknya itu yang ada di mana gitu ya. Nah, ini oke, masih oke, tapi kalau bisa dijelaskan lebih maksudnya apa di sini, gitu ya. Karena di sini cuma dibilang bahwa sumbu positif, sumbu negatif, titik mendekati 1 juta, lebaran 0,5 juta per hari, apa maksudnya, gitu ya. Nah, ini nggak masalah. Kemudian diagram batang juga di sini, kalau kita lihat diagram batangnya, full semua gitu ya, 100% semua, artinya ini datanya kuarter 2 semua gitu ya. Ya, kuarter 2 semua kalau diperhatikan gitu ya. Solusi udah oke, kesimpulan udah oke. Artinya ya tadi hanya beberapa penempatan grafik yang kurang tepat. Sama di sini juga ada Mbak Sabrina nih. Mbak Sabrina itu, nah contoh ini ya, contoh ini. Menggunakan diagram batang seperti ini diperbolehkan, tapi kalau bisa ditambahkan nih di sininya labelnya. Ya, kalau kayak gini orang harus pakai penggaris dulu ke bawah panjang gitu ya, menentukan berapa besarannya gitu ya. Kalau nggak dikasih label, apalagi ini datanya cukup banyak teman-teman semua, ya datanya cukup banyak, nggak masalah, sudah oke dalam penggunaan grafik, tapi mungkin lebih baik lagi kalau ditambahin dengan label jumlahnya berapa biar kelihatan lebih baik. Nah, sama ini hanya diagram batang seperti ini, tidak ada jumlah, tidak ada tidak ada keterangan lebih lanjut labelnya maksudnya apa. Nah, ini juga orang akan bingung, ini maksudnya apa, ini apa yang mau diinterpretasikan oleh Sabrina ini apa gitu ya. Karena kalau dilihat secara sepintas pusing lihatnya ya. Pusing lihatnya ini. Sama grafik di bawahnya pun seperti itu. Kalau tidak melihat keterangannya, orang melihat ini langsung pusing maksudnya gimana gitu ya. Ini cuman yang kurang dari Mbak Sabrina ini karakteristik dan rekomendasinya itu seperti apa, ini belum terlihat ya. Nah, ini yang sudah cukup baik ya punya Sohibul Ilham nih. Saya
Saya rasa udah cukup baik bagaimana melakukan interpretasinya. Ya, interpretasinya sudah jelas dalam penggunaan diagram pie, sudah oke, keterangannya juga sudah baik. Nah, ini bisa dicontoh nih teman-teman semua. Bagaimana penggunaan diagram diagram pie yang enak dilihat, nggak saru gitu ya. Setiap setiap komponennya itu berbeda, setiap segmennya itu berbeda, diberikan keterangan per segmennya dengan cukup bagus keterangannya. Terus interpretasinya ini hanya meninterpretasikan si diagramnya saja, tapi it's okay, penggunaan diagram sudah baik. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan diagram batang yang bagus. Di sini contoh, kalau teman-teman lihat di sini ada 0,47 M, 0,17 M, ada labelnya lebih baik ya, ada label jumlahnya di sini. Artinya orang nggak bingung, nggak harus pakai penggaris dulu berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah, ini lebih contoh yang baik dalam penggunaan diagram diagram batang yang sudah oke gitu ya. Sama ini juga penggunaan diagram batang, yang diagram batangnya ini ada 2 data ya, punya Mas Sohibul nih, 2 data 2013 dan 2014 dijadikan dalam satu diagram. Penggunaan 2 data dalam satu diagram dengan diagram yang sama sudah oke. Buat saya ini udah oke banget gitu ya. Dari sini bisa kelihatan bahwa Mas Sohibul ini memulai datanya itu dari Oktober 2023 sampai Maret 2013 sampai Maret 2014, bisa terlihat sampai September 2014. Ini udah cukup bagus bagaimana pembuatannya. Bisa terlihat dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian pada tahun berapa dan bulan apanya, dengan satu diagram dengan 2 data yang berbeda sudah cukup baik. Nah, ini diagram cincin nih, kalau pengen diagram donat yang enak dilihat nih tadi nih, perbedaannya nih ya dengan kita, bisa kita lihat di sini terlalu besar tulisannya dan nggak kelihatan jumlah persenannya gitu ya, nggak kelihatan di jumlah persenannya. Coba teman-teman kita bandingin dengan punyanya Pak Mas Sohibul ya. Ini lebih enak dilihat, kenapa? Lebih jelas, persenannya lebih jelas, jumlahnya bisa terlihat dengan baik, kemudian segmen produknya juga bisa terlihat dengan lebih enak, dibuat menggunakan pewarnaan yang berbeda, masih kontras, tapi masih enak dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ditiru nih Mbak Fani nih ya, diagram donat yang udah enak dilihat. Ini diagram matrix oke lah, diagram matrix hanya berbentuk tabel saja, it's okay. Nah, rekomendasi sudah oke. Nah, berikutnya juga di sini punyanya ini sudah cukup bagus juga nih, punyanya Mas Risman nih ya. Punyanya Mas Risman ini oke. Penggunaan, hanya sayangnya penggunaan labelnya tadi ya nggak ada ya. Kemudian ini diagram garis juga nggak ada alatnya, orang bingung menebak-nebak gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau untuk segmentasi menggunakan yang seperti ini oke. Pewarnaannya juga pakai pewarnaan default ya. Oke, cukup gitu ya. Nah, paling ini juga kurang enak dilihat buat orang yang akan langsung melihat gambar, teman-teman. Sudah ada maksudnya, sudah bagus, tapi ya tadi label jumlahnya itu tidak terlihat dengan jelas gitu ya. Rekomendasi kesimpulan sudah ada. Nah, yang paling saya suka dari semua laporan yang sudah teman-teman berikan ke saya kemarin, saya suka punyanya Mas Revi. Kenapa saya suka punyanya Mas Revi? Yang pertama, jelas. Punya Mas Revi itu yang saya lihat jelas ya. Bagaimana melakukan interpretasi dari hasil dashboard-nya pun jelas ya. Di sini kenapa ini salah satu hal yang baik di bold seperti ini,
Kenapa? Adalah salah satu hal yang baik di bold seperti ini karena ini akan menjadi pertanda bahwa ini adalah yang penting gitu ya. Yang di bold ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang memang harus dilihat terlebih dahulu gitu ya. Itulah kenapa saya cukup suka dengan ya suka lah dengan cara pelaporannya Mas Revi ini. Dia langsung to the point bahwa dia punya data dari 2013 September sampai Desember 2014. Kita udah bisa langsung tahu, oke, datanya dari 2013 September sampai 2014 Desember. Kemudian, oke, dan Lisa total keuntungan seluruhnya dapat 118 juta dolar dengan marginnya 14. Udah langsung orang udah masuk, udah langsung lihat gitu ya. Di mana penjualan tertinggi di bulan Oktober. Ya, orang udah langsung melihat. Kemudian produk tertingginya apa? Paseo. Tertingginya 33 juta gitu ya. Lalu yang kurangnya Amarilia dan VTT 16 sama 15% aja. Nah ini pelaporan yang saya bilang bagus ya. Maksudnya langsung di highlight apa yang menjadi sesuatu yang penting dari hasil interpretasinya gitu ya. Kemudian untuk segmen performanya juga bagus. Bisa di sini kita dilihat bahwa segmen dari channel partner itu profit marginnya yang paling tinggi gitu ya dengan 73%. Nah ini hal simpel seperti ini walaupun grafiknya tidak apa ya, tidak terlalu ribet, tidak wah banget, nggak banyak perintilan si grafiknya. Tapi hal ini enak dilihat orang yang tidak perlu baca keterangannya pun sudah paham bahwa yang paling kecil itu segmennya di enterprise itu minus 3% bahkan gitu ya. Oke, berarti kita harus lebih tingkatkan di channel partner kan gitu. Itu dari situ aja udah bisa kelihatan ya. Dari nggak perlu baca ininya lagi ya. Ya walaupun memang penulisan ininya keterangannya itu lengkap gitu ya, sangat lengkap. Bahkan dijabarkan satu-satu gitu ya. Itu makanya saya suka dengan laporan dari Mas Revi gitu ya, karena bahasanya lengkap, kemudian grafiknya juga enak dilihat gitu ya. Kemudian ini grafik yang mungkin ini bisa digedein lagi Mas Revi gitu ya, mungkin bisa dibesarin lagi gambarnya biar seperti yang ini kan nggak kelihatan ya, harus di zoom terlebih dahulu baru bisa terlihat gitu ya. Ini pun di zoom butuh waktu mana tadi. Nah ini harus di zoom dulu baru bisa terlihat. Nah kalau ini laporan bentuknya cetak, ini akan susah ya. Gimana caranya nge-zoom kalau bentuknya udah di print gitu ya. Paling ini dibesarin lagi lah si gambarnya itu. Nah ini juga udah enak dilihat. Nah ini bagus. Dia memberikan map ya, bentuknya adalah map, diagramnya adalah map, dan ditambahkan dengan diagramnya adalah diagram batang yang menunjukkan bahwa diagram map ini penjualan di beberapa negara, kemudian jumlah batang ini besaran penjualan di negara-negara tersebut. Ini sangat buat saya karena bisa terlihat secara jelas bahwa penyebaran penjualannya itu ada di negara mana aja dengan jumlah persebaran di negara-negara tersebut terlihat dengan jelas. Ini cantik nih. Maksudnya penyajiannya bagus. Saya suka cara penyajian seperti ini, jelas dengan dua grafik yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Ini nih Mas Revi. Nah ini juga performa penjualan produk ya. Kalau yang tadi per negara dia bagi-baginya bagus, mengkategorikan hasil analisanya. Yang pertama per segmen, kemudian dia mengkategorikan per negara berdasarkan wilayah gitu ya. Kemudian mengkategorikan berdasarkan produk yang terjualnya itu seperti apa. Kemudian analisis pengaruh diskon terhadap profit itu seperti apa. Ini penyajiannya lengkap, makanya saya suka cara penyajiannya bagus. Pengkategorian bagaimana cara penyajiannya, apa saja yang mau dikaji, apa saja yang mau dianalisa, itu Mas Revi sudah banget nih. Banget nih Mas Revi nih. Nah ini juga berdasarkan hasil penjualan dan biaya produksi, artinya
yang tadi margin keuntungannya berapa, bisa kita lihat lebih detailnya lagi bahwa margin keuntungannya berdasarkan uang ya. Di sini berdasarkan uang nih, oke, sudah oke. Nah, kemudian tren, nah ini yang tadi saya bilang bahwa boleh menggunakan diagram garis, yang penting diagram garisnya itu terlihat dengan jelas ya. Nah ini cara penyajian Revi cukup baik, hanya mungkin gambarnya bisa lebih besarin lagi mas. Yang tadi saya bilang kalau misalkan di print ini nggak kelihatan gitu, ya. Harus pakai kaca pembesar gitu. Ya. Mungkin gambarnya bisa dibesarin lagi dengan hasil analisanya yang bagus. Nah, ini penggabungan dua grafik ya. Oke, sudah oke, hasil kesimpulannya juga oke. Di sini Mas Revi ada nggak nih orang ini? Revi ada nggak nih orang ini? Ada Pak. Oh, Mbak ya, bukan Mas ya? Perempuan kah Revi? Iya Pak. Oke. Oke, teman-teman semua applause buat Revi nih, luar biasa. Penyajian laporannya bagus, cantik, saya suka ya. Oke, dari overall, dari semua yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman semua, overall saya suka bagaimana cara penyajian teman-teman semua dalam pembuatan laporannya. Pembuatan laporan baik yang hasil penjualan tisu ataupun yang hasil survei penderita penyakit COVID gitu ya. Overall dari semua yang sudah teman-teman kumpulin ke saya suka bagaimana cara penyajiannya. Hanya mungkin yang tadi ya beberapa catatan dari saya, kalau bisa grafiknya lebih diperjelas, grafiknya lebih enak dilihat biar bisa enak dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa belajar dari Pak Revi nih. Penyajiannya udah oke. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu nggak nih masalah tugas teman-teman semua mengenai tugas laporan dari Business Intelligence yang sudah saya berikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, monggo dipersilahkan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan masalah tugasnya kemarin, saya ucapin selamat ke Mbak Revi. Ini jadi laporan terbaik gitu ya. Akan saya jadikan contoh ya. Saya akan jadikan contoh bahwa penyajian yang baik salah satunya adalah punya Mbak Revi ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Nah, yang berikutnya adalah masalah kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, ini saya kasih di sedikit aja. Ya nggak sedikit sih, banyak juga nih kisi-kisi yang akan saya berikan ke teman-teman semua mengenai ujian akhir semester nantinya yang akan kalian lakukan. Nah, yang kemarin itu yang barusan saya review, tugas barusan yang saya review itu adalah menjadi nilai tugas teman-teman semua. Dan presentasinya cukup besar gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak ngerjain tugasnya ya jangan, nggak usah protes ya Pak, saya kok nilainya kosong nilai tugasnya ya, kenapa nggak ngerjain tugasnya kan gitu ya. Oke, nah untuk kisi-kisi buat nanti kalian teman-teman UAS ya di mata kuliah Business Intelligence, sebenarnya jawaban dari soalnya itu teman-teman udah tahu sebenarnya. Karena ya jawabannya ada di modul yang saya berikan ya. Nah, jawabannya di modul-modul yang saya berikan ke teman-teman semua gitu. Mulai dari fungsi utamanya BI itu apa, kemudian komponen-komponen dari Power BI desktop itu apa saja, kemudian apa masalah relasi dan lain sebagainya di dalam penggunaan Power BI gitu ya. Penggunaan slicer yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian apa chart yang cocok, bagaimana penempatan chart yang cocok dengan menggunakan visualisasi A, B, dan C gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, nanti juga akan saya kasihin lagi nih barangkali ada yang lupa si modulnya gitu ya, nanti saya kasihin lagi di modul-modulnya buat teman-teman semua. Silahkan dipelajari modul-modul tersebut
Ya, mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya. Oke, sebentar. Saya share lagi ininya, materinya. Nah, ini silahkan materinya bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Oke. Oke, overall teman-teman semua terima kasih telah mengikuti perkuliahan dan hasil akhirnya saya puas. Kenapa saya bilang hasil akhirnya puas? Karena memang tujuan dari perkuliahan ini adalah teman-teman bisa membuat sebuah laporan hasil analisa dengan menggunakan business intelligence ya. Yang penting adalah laporannya itu teman-teman bisa membuat laporannya itu dengan bagus gitu ya. Dan saya puas penyajian laporan dari teman-teman. Artinya perkuliahan selama ini saya bilang berhasil gitu ya. Materi-materi yang disampaikan berhasil dengan hasil akhirnya bahwa teman-teman memberikan hasil akhir laporannya yang bagus-bagus gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir selalu di perkuliahan bisnis intelligence bersama saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari saya. Selama ini mungkin kurang jelas memberikan pembelajaran ke kalian, sharing ilmu ke kalian. Ya, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan terakhir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.